Halo teman-teman semua, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Perkenalkan, saya Fadil Muhammad Aslam. Saya mahasiswa Universitas Diponegoro dari program studi Teknologi Rekayasa Otomasi. Oke, pada kesempatan kali ini, saya ingin melanjutkan pembelajaran kita terkait pemrograman dasar menggunakan Python dan Scratch ya teman-teman. Oke, yang pertemuan keempat kita ini membahas list dan array. Nah, list itu adalah suatu struktur data yang mampu menyimpan seluruh variabel. Nah, variabel itu berupa angka, string, objek, atau bahkan list lainnya. Nah, selanjutnya itu ada array. Nah, array itu tempat untuk menyimpan data-data yang memiliki tipe yang sama. Misalnya angka atau teks, dan kita bisa mengakses tersebut menggunakan nomor urut yang disebut indeks. Nah, cara perhitungan indeks di list itu selalu dimulai dari angka 0. Nah, indeks itu dibutuhkan ketika kita ingin mengambil isi atau item dari suatu list. Selanjutnya, ini ada contoh list dan array. Yang pertama ini ada list yang berisikan string. Nah, ini operasi dasar untuk menambahkan list baru, yaitu append. Nah, ini untuk perulangan untuk mencetak semua list atau tugas yang ada di variabel atas ini ya teman-teman. Nah, kalau array itu berisikan angka, nah seperti statistik, hitung total pengunjung, dan juga bisa rata-rata. Nah, ini cara penggunaan indeks. Nah, ini kan ada variabel. Variabel itu kan ada 4 orang tuh, ya teman-teman. Terus sono dulu ngentot. Gue pengen ngeliat anjing. Kan gue pakai codingan lu ya. Nah, ini untuk mengakses isi dari variabel tersebut ya teman-teman. Nah, jadi di print dulu anggota yang ingin kita tuju, dan ini indeksnya ya teman-teman. 0 karena indeks itu hitungan dari 0 sampai seterusnya. Nah, yang ketiga itu ada Budi. Kenapa ini kita tulis 2 di sintaksnya, karena balik lagi teman-teman, indeks itu selalu terhitung dari 0. Nah, ini cara ubah isi atau itemnya, kalau diubah aja teman-teman. Nah, oke. Ini ada sintaks untuk menghapus item atau isi pada variabel di list, yaitu del. Artinya delete ya teman-teman. Nah, ini operasi dasar, macam-macam operasi dasar pada list dan array ya teman-teman. Nah, ini membuat listnya atau array. Nah, ini seperti ini ya teman-teman. Nah, ini untuk mengakses. Nah, ini untuk mengakses. Oke, selanjutnya ini ada penambahan di akhir atau di awal. Ada append dan insert. Selanjutnya ada output atau operasi true and false. Itu boleh ya teman-teman. Nah, ini untuk menghapus berdasarkan indeks. Ini untuk menghapus berdasarkan nilai. Nah, ini menghapus berdasarkan elemen terakhir. Nah, len ini untuk memperpanjang atau menambah
isi dari variabel list ya teman-teman. Nah ini sort untuk mengurutkan atau reverse untuk membalikan urutan. Nah ini ada operasi dasar lainnya yaitu prepend, menambahkan item dari depan. Yang kedua ada append, menambahkan item dari belakang. Yang terakhir itu ada insert, menambahkan item dari indeks tertentu. Oke. Ya di sini ada flowchart mengenai activity 4 dan guest receipt ingredients. Oke. Nah, ini ada tugasnya teman-teman. Langsung aja kita kerjakan. Oke teman-teman, selanjutnya kita mulai dari yang pertama yaitu flowchart. Untuk activity 4 ya teman-teman. Oke, langsung aja kita buat di sini start untuk memulai memulai flowchart ya teman-teman. Oke, seterusnya di sini kita pakai decision. Nah, decision itu untuk membuat keputusan dalam flowchart ya teman-teman. Oke. Oke, selanjutnya kita sambung-sambungin dulu nih teman-teman. Nah, yang pertama itu kita harus membuat listnya terlebih dahulu ya teman-teman. Oke. Nah, yang kedua itu ada apa ya, gue lupa dah. Oke, selanjutnya tanya user buah apa yang ingin kalian pakai atau makan. Oke. Nah, selanjutnya ini kita memvalidasi pertanyaannya ya teman-teman. Kira-kira isi user mau buah apa nih teman-teman. Oke. Sama memvalidasi si listnya ya teman-teman. Kira-kira ada nggak nih teman-teman buah yang si user inginkan. Nah, kalau ada, langsung aja teman-teman kita memprint oke di sebelah kanan untuk true. Nah, kalau false kita say I don't have that fruit. Oke, teman-teman. Nah, ini flowchartnya sudah jadi. Selanjutnya kita beralih ke Scratch. Oke, teman-teman. Selanjutnya kita taruh tombol hijau ini seperti biasa. Nah, untuk membuat list di Scratch itu kita bisa
gunakan ini terlebih dahulu ya teman-teman. Nanti dia bakalan membuat blok-blok yang kita inginkan. Jadi otomatis gitu teman-teman. Nah, langsung aja di sini saya buat dulu, nanti baru saya jelaskan. Nah, sini kita udah punya 3 buah. Lanjut, kita sesuaikan dengan flowchart-nya. Nah, ini sudah sampai di kotak yang kedua. Oke. Oke. Itu ada answer. Oke. Cek, lanjut kita kasih. Bentar, ini di luar hujan ya teman-teman. Maaf mengganggu sekali ini karena memang cuacanya sudah memasuki musim hujan. Jadi kita pilih save. Teman-teman saat ini di scratch, jangan lupa kita ganti dulu namanya jadi activity 4. Nah, selanjutnya itu seperti biasa kita taruh blok ini, lalu kita taruh. Nah, sebelum itu kita buat dulu list yang kita inginkan. Nah, itu kita sini buat list buah. Nah, jadi yang langkah awal itu untuk membuat list di scratch, kita klik ini dulu, lalu kita buat yang ini guys ya. Nah, selanjutnya untuk menghapus semua. Nah, untuk menghapus semua list, kita taruh blok yang ini ya guys ya, delete all of red list. Nah, jadi semua buah yang di list ini bakalan kehapus otomatis ya teman-teman dengan blok ini. Selanjutnya kita kasih buah 3 aja seperti tadi, itu banana atau pisang ya teman-teman. Kita itu ada mangga,
dan ada orange. Nah, ini udah seperti di voucher itu bakal list. Selanjutnya kita tanyain ke user, mau buah apa nih kira-kira si user untuk dikonsumsi. Nah, sekarang kita masukin si variabel fruit ini teman-teman. Oke, langsung kita taruh ini supaya dia bisa menjawab kembali pertanyaan kita yang tadi. Oke, langsung kita kasih keputusan yaitu if, dan langsung kita kasih if not, ya. Jika tidak ada buah di dalam list ini, berarti dia akan langsung list bilang I don't have ya guys. Ini begini. Selanjutnya itu ada if not, ini say bilang I don't have, tapi kalau ada kita bilang oke ya guys ya, berarti benar-benar seharusnya begini. Oke, di sini kita kasih tunggu sebelum menghentikan semua sintaks yang sudah kita susun. Nah, terakhir itu ada say oke jika ada buah yang kita inginkan di dalam list tersebut. Oke, say oke. Oke, kita coba. Kita misalnya kita mau pisang. Oke, dia langsung bisa ya teman-teman. Kita mulai dari ulang lagi. Misalnya kita mau sirsak. Nah, kita si kucingnya langsung memprint I don't have ya teman-teman. Karena kita tidak punya sirsak di list buah yang kita tulis ini ya guys ya. Oke, selanjutnya kita beralih ke Replit untuk membuat solusi menggunakan bahasa pemrogramannya ya teman-teman. Langsung aja seperti biasa kita ke develop framework. Selanjutnya kita buat di sini, activity. Kita pilih dulu ini, sorry, maaf. Kita pilih Python, kita tulis activity. Empat ya teman-teman. Kita buat. Oke, kita cari main-nya supaya kita bisa memprogram di sini. Nah, pertama itu kita ada Oke teman-teman, selanjutnya kita beralih ke Replit. Nah, kita memecahkan masalah menggunakan Replit dengan bahasa Python ya teman-teman. Nah, seperti sebelumnya kita harus menyesuaikan
dengan flowchartnya ya teman-teman. Pertama itu kita membuat list terlebih dahulu. Kita buat fruit listnya yang berisikan ada banana, selanjutnya ada banana, mango, orange. Oke, mango, orange. Oke, fruit. Hmm, oke, selanjutnya ini kita langsung aja if fruit not in fruit list, print seperti di scratch ya teman-teman. Hmm, printnya tuh apa ya? Print, oke, seharusnya sih. Um, it's okay. I have that fruit. Oke, mungkin seperti ini ya teman-teman. Kira-kira. Oh, ini lupa dikasih tanda kurung. Nah, kita pakai string, kita harus pakai tanda kurung ya teman-teman. Oke, seharusnya ini udah bisa ketika kita jalankan. Banana. Oke, langsung kita ulangi lagi. Sirsak. Oke, jadi seperti itu teman-teman untuk activity 4. Nah, selanjutnya itu kita punya, sebentar teman-teman. Activity saya kehapus ini teman. Oke, baik teman-teman. Activity keempat ini sudah selesai. Selanjutnya kita bakalan beralih ke project, yaitu guest recipe ingredients. Nah, yang pertama ini kita bikin voucher terdahulu, kemudian Scratch dan baru Python seperti activity keempat. Oke, baik teman-teman. Selanjutnya kita mengerjakan project guest recipe ingredients ya teman-teman. Jadi kita menebak ingredients
atau resep ya teman-teman. Satu persatu langsung aja kita mulai dari flowchart. Karena di sini ada 3. Yang pertama itu ada flowchart. Nah, flowchart itu seperti ini ya teman-teman. Saya sudah membuat flowchart untuk kita menebak. Nah, ini ada yang pertama itu kita harus membuat dahulu ingredient listnya. Jadi harus kita buat dulu resep-resep pangan. Oke, ya bahan-bahannya teman-teman. Sorry. Bahan-bahannya harus kita buat list dulu agar menjadi resep ya teman-teman. Bisa dipadukan. Lalu selanjutnya ini ada blok, ada diagram alir, sapa user, dan menanyakan mau membuat apa. Oke, membuat cookies resep. Nah, selanjutnya ini ada menanyakan apa bahan pertama yang bakalan digunain atau bahan-bahan yang bakal digunain. Ntar kita tebak aja ya teman-teman. Di sini ada 3 sampai 3 kali. Nah, jadi kalau bahan pertama si kucing bakal nanya, misalkan di Scratch, programnya bakal nanya resep pertama itu apa. Nah, kalau misalkan resep pertama itu ada di dalam list atau bahan-bahan yang di dalam list itu ada, maka printnya sukses ya teman-teman. Kita dapat 1 skor. Tapi kalau nggak ada, dia nggak bakal dapat skor. Langsung ke bahan-bahan yang kedua. Nah, kalau bahan kedua juga tetap nggak ada atau nggak ada di list, dia bakalan print error juga. Tapi kalau ada, dia bakalan print berhasil ya teman-teman dan dapat skor lagi 1. Begitu juga di pertanyaan selanjutnya, bahan ketiga. Nah, terus ini yang terakhir ini agak beda, dia langsung bersukses dan langsung mengakhiri programnya, sama seperti print error. Ini kalau printnya berhasil dia tambah 1. Nah, terus langsung bilang game over, game selesai, dan memprint skornya teman-teman. Nah, ini untuk selanjutnya ada Scratch. Nah, Scratch ini seperti ini ya teman-teman. Di sini tuh ada list, ada hide list, jadi listnya sembunyi. Jadi ini sembunyi dulu. Nah, terus nanti baru dikasih lihat tuh pas di akhir program. Jadi seperti ini teman-teman. Bentar, kita jalanin program dulu. Misal ini kok ada yang kosong ya teman-teman. Sebentar. Jadi, sebentar ya teman-teman. Waduh. Oke, langsung aja kita jalanin. Oke, hello, you have to. Kamu harus menebak 3 bahan yang bakalan menjadi bahan utama untuk membuat cookies. Yang pertama itu ada apa nih yang pertama nih? Ini kok nggak jalan nih teman-teman. Oke, kita jawab misalkan X. You have success. Oke. Jadi itu kita punya 1 di sini ya guys ya. Kalau jawab satu pertanyaan dapat skor 1, kalau salah dapat 0. Kalau jawab 2 berarti dapat 2, kalau 3 berarti dapat 3. Nah, ini jawaban kita di sini. Yang kedua itu misalkan ada water.
Butter. Aduh, salah ya teman-teman. Jadi kita nggak dapat poin di sini. Nah, kalau sugar, nah, yang terakhir kita jawab sugar. Nah, ini benar nih teman-teman. Jadi kita dapat 2. Nah, bahan-bahannya itu ada telur, flour, tepung, coklat, butter, sugar, sama garam. Oke, tadi karena kita jawab butter, kita nggak dapat poin. Nah, kan water di sini nggak ada ya teman-teman. Adanya tuh telur, tepung, coklat, butter, sugar, sama garam. Jadi nggak ada. Jadi kita hanya dapat poin 2. Kalau kita salah semua atau nggak ada jawaban di dalam list ini, jawaban kita nggak ada nih di dalam list ini nih, kita nggak bakalan dapet poin. Oke, oke, selanjutnya kita lanjut ke Python ya teman-teman, atau di Replit. Nah, untuk solusinya di Replit itu sama, harus sama ya teman-teman. Kita pertama-tama tuh buat list dari bahan-bahannya. Ini ya teman-teman, ini variabel dari listnya. Oke, oke, ini variabel score. Oke, skor itu 0 nih awal-awal. Oke, ini udah ya teman-teman, sama. Terus ini di sini udah memprint juga, sama ya teman-teman. Nah, lalu ini yang paling penting tuh dikasih jeda biar si programnya ini tidak terlalu cepat. Nah, ini tuh ingredient one, input ingredient. Oke, ini udah sama. Ini tuh perulangan ya teman-teman. Langsung ini ada else. Oke, jika salah print. Oh, wrong guess. Oke, nah, kalau berhasil dia bakal ngeprint you have correctly guess ya teman-teman. Nah, ini sama aja, tinggal di copy ingredient 2 sama 3. Nah, langsung ke print ini ya teman-teman. Game over string score. Poinnya itu nanti yang ini ya teman-teman. Nah, poin itu tetap poin. Poin itu tetap poin, cuman string ini tuh skornya dari sini ya teman-teman, dari variabel yang ini. Nanti ditambah sama yang ini, skor ini, skor ini, skor ini. Oke, jadi dia nggak bakal kurang. Tapi kalau salah nggak nambah. Nah, itu ini ya teman-teman. Nah, ini kan di sini ada variabel ingredient list. Nah, di akhir ini juga ada nih. Tapi nanti itu dia munculnya paling terakhir setelah kita menyelesaikan game tersebut. Jadi langsung aja kita coba. Sekarang dulu. Oke, jadi di sini ingredient one. Hello, you have to guess 3 bahan dari resep membuat cookies. Oke, langsung aja kita pilih. Misalkan telur. Oke, ini jawaban kita benar. Nah, tadi kan air nggak ada. Kita jawabnya coklat. Coklat. Oh my god, salah guys. Tetap salah. Karena di dalam variabel ini nggak ada yang namanya itu coklat. Kita tinggal tambahin aja. Oke, sini udah kita tambahin. Oke, kita lanjut dulu nih tebak-tebakannya. Langsung kita jawabin aja. Butter. Nah, oke, di sini ya teman-teman ya. Langsung kita koreksi nih. Nah, yang pertama itu kan benar. Yang kedua nih salah lagi nih. Karena kita apa teman-teman? Ya bener banget. Kita belum masukin coklat ke dalam ingredient listnya teman-teman. Jadi baru ada telur, tepung, vanilla, butter, sugar sama garam. Nah, jadi tuh di sini
diganti ya teman-teman. Dari sebelumnya tuh kita pakai coklat, tapi di sini pakai vanilla. Coba kita ganti dulu. Oke, kita boleh banget langsung ngeran lagi. Oke, jadi tuh kita jawab di sini telur dulu ya teman-teman. Ini harus bener nih ya ketikannya teman-teman. Jangan sampai salah, sintaksnya jangan sampai salah. Disesuaikan sama yang sudah kita tulis di dalam variabel ingredient list ya teman-teman. Oke, kita boleh banget jawab gula, oke. Udah bener, lanjut ke bahan-bahan yang ketiga kita jawab coklat. Coklat. Oke, di sini kita poin kita 3. Ya, teman-teman. Bisa dilihat you have 3 points ya. Karena kita sudah menjawab dengan benar semua tebakannya ya, teman-teman. Dari telur. Nah, ini kan jadi coklat itu sebelumnya belum ada. Nah, sebelumnya kan belum ada nih coklat. Jadi tadi itu kita tambahin dulu. Kita tambahin dulu di dalam variabel si ingredients-nya ya, teman-teman. Jadi begitu aja untuk pertemuan kali ini. Jadi teman-teman bisa banget nih nyoba nih. Dari mulai mungkin list activity-nya dulu dikerjain. Nah, nanti kalau udah paham banget cara pakai list, nanti tinggal digabungin aja pakai variabel. Nanti teman-teman isi list ya seperti biasa ya teman-teman. Oke, sampai sini dulu pertemuan kita. Sampai jumpa kembali di project selanjutnya ya teman-teman. Oke.